Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali bersama saya, Pendeta Pilihan Panjaitan, dalam YouTube channel Pendeta Pilihan. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan, menghibur kita menjalani hari-hari kehidupan yang penuh berkat. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan dan menguatkan kita diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mari kita simak bersama-sama, saya bacakan untuk kita. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu? Tak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepadanya, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya boleh bertanya, apa yang paling saudara banggakan dalam hidupmu? Atau apa yang paling saudara kagumi dalam hidup ini? Ada banyak hal. Ada orang, wow, keren banget dia ya, artis terkenal. Wow, hebat sekali dia sudah menjadi bupati, sudah menjadi gubernur. Wow, hebat sekali. Hartanya banyak banget, uangnya tidak berseri lagi. Wow, keren banget bangunannya, kokoh, hebat. Kuasanya begitu hebat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu antara lain hal-hal yang bisa dibanggakan oleh orang. Apa yang Amang Inang banggakan? Apapun itu. Ketika murid dengan bangga, lihat itu bangunannya, kokoh benar. Lihat itu, batu-batunya, keren-keren banget. Tapi, apa kata Yesus? Kamu lihat semuanya itu, gedung-gedung hebat itu, kamu lihat semuanya
bangunan-bangunan yang begitu kokoh itu, tak satu pun akan dibiarkan terletak satu batu di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Wow, saudaraku, apapun yang kita banggakan sekarang, kalau kita bangga dan berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk semua yang hebat-hebat ini. Tapi Tuhan berkata, kau lihat itu semuanya. Uangmu, kekuasaanmu, kekuatanmu, keperkasaanmu, hartamu, kehebatanmu, semuanya itu akan diruntuhkan. Semuanya itu akan menjadi debu. Wah. Lalu muridnya berkata lagi, kapan? Kapan itu akan terjadi? Saudaraku, Yesus tidak pernah menjawab kapan. Tapi jawaban Yesus sedikit rada-rada melenceng ya. Karena jawab Yesus begini, maka mulailah Yesus berkata kepada, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kapan ini runtuh? Semua kehebatan ini kapan ini bisa hancur? Waspadalah jawabnya. Enggak dibilang besok, minggu depan, tahun depan, atau 10 tahun lagi. Enggak. Yesus enggak jawab seperti itu. Tapi waspadalah. Apa yang harus diwaspadai? Supaya kita jangan sesat. Apa yang bisa membuat kita tersesat? Nah ini dia. Ini harus kita perhatikan ya. Catat ya. Akan ada banyak orang. Ya, akan ada banyak orang yang bisa menyesatkan kamu. Banyak orang yang bisa menyesatkan. Apa tanda-tandanya? Kalau itu akan terjadi, waspada. Akan banyak orang menyesatkan kamu. Apa yang diwaspadai? Orang yang menyesatkan itu justru mengatasnamakan Yesus. Nah, ini waspada. Kalau orang lain berkata, mungkin kita waspada. Tapi kalau mengatasnamakan Yesus, hati-hati loh. Yang bisa menyesatkan kita, itu bisa mengatasnamakan Yesus. Lalu apa yang harus kita lihat? Ternyata kalau itu terjadi, ada orang penyesat, ada kita dengar berita perang, ada kita mendengar perselisihan, ada kita mendengar bencana alam, kelaparan, ada mendengar perang antar bangsa, antar suku dan sebagainya. Itu baru permulaan. Itu semua proses yang harus terjadi dalam kehidupan. Ingat. Jadi ada COVID, itu proses yang harus kita. Jadi sering kita mengeluh-mengeluh kenapa ada COVID, kenapa ada perang, kenapa ada gempa, kenapa ada bencana. Oh bukan itu pertanyaannya. Karena itu adalah hal yang pasti terjadi dalam kehidupan. Jadi daripada mengeluhkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, peristiwa yang tidak menyenangkan, itu yang perlu kita lakukan adalah waspada. Waspada supaya kita jangan tersesat. Dalam pasal 13 ini, Markus pasal 13, Yesus sampai berkata 6 kali loh, waspada. Atau yang serupa dengan kata waspada. Dalam ayat 5 tadi, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Ayat 9, hati-hatilah. Ayat 9. Ayat 23, hati-hatilah kamu. Ayat 33, 2 kali. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Ayat 37, penutup dari pasal 13. Apa yang kukatakan kepadamu? Kukatakan kepada semua orang. Jadi apa yang dikatakan kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu dikatakan kepada kita sekarang. Kepada semua orang, berjaga-jagalah, waspadalah. Saudara-saudaraku, waspada bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perhitungkan. Kalau itu positif, ya bagus, tapi sering yang negatif. Ada penyesat, hati-hati. Jadi yang perlu kita lakukan bukan menghitung-hitung kapan ini akan hancur, kapan ini akan jatuh, kapan ini akan runtuh. Itu pasti jatuh, pasti runtuh. Pasti binasa. Tapi kapan? Jangan hitung-hitung. Yang kita perlu lakukan, persiapkan dirimu
Dan sehingga dalam proses menuju kehancuran itu, kita tidak disesatkan oleh siapapun. Kita tidak disesatkan oleh siapapun. Dalam proses menuju kehancuran itu, menuju akhir itu, kita tidak sibuk mengeluh, kita tidak sibuk bertanya-tanya, tapi kita mempersiapkan diri dengan baik. Apa yang harus kita persiapkan? Ini pertanyaannya. Apa yang kita harus persiapkan? Jadi kalau kita baca keseluruhan Markus 13, yang harus kita persiapkan itu adalah yang pasti. Kalau ada yang akan hancur, ada yang tidak hancur. Ini loh. Ada yang hancur. Tadi semua berbentuk material, semua berbentuk fisik, itu akan hancur. Sehebat apapun, sekokoh apapun, setangguh apapun. Semuanya itu akan hancur. Tapi ada yang tidak akan hancur. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18, firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu sementara, dan yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi yang kekal itu adalah yang tidak kelihatan. Apa itu? Allah tidak kelihatan, itu kekal. Roh Kudus tidak kelihatan, itu kekal. Dan firman Tuhan sebagai wujud tidak kelihatan, itu kekal. Yang menjadi wujud dalam Yesus Kristus. Makanya dalam ayat 10, firman Tuhan berkata, Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Jadi daripada sibuk menghitung-hitung hari, kapan ini hancur, kapan ini binasa, kapan ini berakhir, pergunakan waktumu untuk memberitakan Injil. Kenapa memberitakan Injil? Karena yang kekal itu adalah Injil, adalah firman Tuhan. Dalam ayat 31 Markus 13:31, langit dan bumi akan berlalu, akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Jadi persiapkan. Tanda orang yang waspada adalah mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang tidak kekal. Apa itu? Firman Tuhan. Hidup kekal bersama Allah. Makanya dalam khotbah hampir 2 bulan ini selalu semuanya tentang firman Tuhan. Semuanya tentang firman Tuhan. Bagaimana kita menerima firman Tuhan, bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan, bagaimana kita menginvestasikan waktu kita, hidup kita untuk firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah yang kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, langit dan bumi akan hancur, gedung-gedung kokoh, bangunan-bangunan tinggi, semua kehebatan-kehebatan yang bisa kita kagumi di dunia ini, semuanya akan binasa. Tapi firman Tuhan akan kekal selanjutnya. Inilah yang kita harus share, inilah yang kita harus sebar ke seluruh dunia, supaya setiap orang mempunyai kesempatan yang sama menerima firman Tuhan, dan kita bersama-sama menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu saudaraku, pegang firman Tuhan. Masih ingat ya, lihat lagi YouTube. Sebelumnya ada saya terjelaskan bagaimana cara memegang firman Tuhan. Jangan pernah anggap remeh. Jangan habiskan waktumu hanya untuk sesuatu yang hebat kelihatannya secara materi, tapi akan segera hancur dan lenyap. Pergunakan waktumu. Habiskan waktumu untuk sesuatu yang kekal. Investasikan waktumu untuk pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan itu adalah melakukan firman Tuhan. Membagikan kabar baik, kabar Injil. Melalui seluruh aktivitas kehidupan kita. Biarlah setiap orang boleh melihat Injil Kristus. Dari perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita sehari-hari. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita harus open personally. Kalau selama ini kita terlalu fokus kepada hal-hal yang material, yang kita kagumi, dan tidak salah, tapi ingat itu semuanya akan hancur. Kalau selama ini kita fokus hanya mengeluh kapan ini akan berlalu, kenapa terjadi begini, ingat, pergunakan waktumu untuk memberitakan Injil, untuk belajar firman,
untuk menjadi pelaku firman, pegang yang kekal, yaitu firman Tuhan untuk selama-lamanya. Karena ini, firman ini yang akan kita bawa dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkatimu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, apapun yang kami kagumi, yang kami banggakan, hal-hal yang bersifat material, semuanya itu akan berlalu, semuanya itu akan hancur. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk mempergunakan waktu kami bukan hanya untuk hal-hal yang material, tapi juga mempergunakan waktu kami untuk firman-Mu, memberitakan Injil-Mu, menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami, mempelajari firman-Mu dan memperlakukannya dalam hidup kami, memperlakukan firman-Mu sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kami, dalam setiap pengambilan keputusan kami, karena hanya firman-Mu yang kekal selama-lamanya. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, agar bisa Tuhan mengalokasikan waktunya untuk mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan membagikan firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan memberkatimu. Horas.